Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya. Kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita di pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita saat teduh. Saat teduh selesai, saya akan membacakan berita jemaat untuk kita di pagi hari ini. Petugas ibadah Minggu 16 Agustus 2020 pukul 9 WIB. Liturgi bentuk yang ketiga, stola merah, perayaan Syukur HUT RI ke-75. Pengkhotbah Pendeta Quiglin STH, Liturgos Diakon R. Huta Galung, Salam Presbiter Penatua John Rodamani, Pembaca Alkitab Penatua Emmanuel, Pengambil gambar Bapak Gema Suprinayano, Berita Jemaat Diakon R. Huta Galung, Pengumpul Persembahan Bapak HDP Merpau, Pemain musik Diakon Feli Bode, Song leader Diakon R. Nenggolan, Operator Penatua Agus Setiatmoko, Pengukur Suhu Badan Penatua Emmanuel. Untuk petugas ibadah Minggu 23 Agustus 2020, liturgi bentuk keempat, stola merah, pengkhotbah Pendeta Sakiman Espak, Liturgos Penatua K. Simatupang, Salam Presbiter Penatua PMT Marpau, Pengambil gambar Penatua Emmanuel, Pembaca Alkitab Diakon Rahmawati, Pengumpul persembahan Bapak HDP Marpau, Berita Jemaat Penatua K. Simatupang, Pemain musik Diakon Feli Bode, Song leader Pendeta Quiglin STH, Operator Penatua Lemson, Pengukur Suhu Badan Penatua Agus Setiatmoko. Berita jemaat disampaikan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang beribadah ke gereja wajib mengikuti protokol kesehatan pada era kebiasaan baru, antara lain 1. Pemeriksaan suhu tubuh, 2. Wajib pakai masker, 3. Wajib cuci tangan, 4. Menjaga jarak 1,5 meter, 5. Tidak berjabat tangan, 2. Untuk kolekte disediakan amplop masing-masing untuk jemaat dan diletakkan di tempat duduk masing-masing. Setelah selesai ibadah, petugas akan mengambil. Berita keuangan. Penerimaan kas pelayanan gereja. Tanggal 9 Agustus 2020, saldo Rp20.664.000. Penerimaan ibadah Minggu 9 Agustus 2020, kolekte atau amplop Rp978.000. Persembahan syukur Ulta Gracia Clarissa untuk pelayanan Rp200.000. Jumlah penerimaan tanggal 9 Agustus 2020, saldo kas tambah penerimaan berjumlah Rp21.882.000. Kas pelayanan tanggal 9 Agustus 2020, saldo kas pelayanan berjumlah Rp21.842.000. Lagu hari ini kita dari PKJ Apan ayat 1 dengan 2, NKB 104 ayat 1 dengan 2, PKJ 202 ayat 1 dengan 2, Kidung Jemaat 335 ayat pertama dan kedua, PKJ 7 ayat pertama dan yang kedua, Kidung Jemaat 387 ayat pertama dan yang kedua. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 8 ayat yang pertama dan yang kedua. Pada ayat yang kedua nanti sidang jemaat kami undang bangkit berdiri.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya kepada kamu dan kepada saudara juga. Persilahkan duduk kembali. Kita kembali menyanyi dari NKB 104. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan bersyukur atas segala kasih dan kemurahan serta kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama memuji menyembah Engkau ya Tuhan melalui ibadah kami ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengaku segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Bapa, baik terhadap sesama kami manusia, terlebih di hadapan-Mu melalui tingkah laku, perbuatan dan perkataan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, agar kiranya Tuhan ampuni kami, agar kami layak menghampiri hadirat-Mu yang kudus di pagi hari ini dan menerima berkat yang Tuhan akan berikan bagi kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, saat ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhanlah yang hadir memberkati kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Inilah seluruh keberadaan kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sidang jemaat kami dapat bangkit berdiri. Kepada saudara-saudara sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 474. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pagi minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian 45 ayat 1 sampai yang ke-15. Di bawah perikop Yesus memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi tanah Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab aku memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendolimi kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau,
sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaramu Binyamin juga, bahwa mulutmu sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Binyamin anaknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Binyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian bacaan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Semoga Yang bahagia yang mereka mendengarkan firman Bapa dan yang memeliharanya. Untuk merespon pembacaan kitab, kita bernyanyi dari PKJ nomor 202. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita
nanti masuk dalam renungan. Puji-pujian ini ada kaitannya dengan khotbah nanti, seruan sang perempuan Kanaan.
dalam pemberitaan firman Tuhan, mari saudara kita mempersiapkan hati kita pada hari ini sesuai dengan amanat gereja untuk kita renungkan nas pada hari ini, yaitu diambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Maaf sekali lagi, hari ini kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan saudara. Kita persiapkan hati kita. Matius 15 ayat 21 sampai 28 itu nas yang menjadi dasar untuk renungan kita di hari ini. Sebelum kita bersama-sama bersatu untuk menerima firman Tuhan hari ini, mari kita rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Tuhan Maha Kasih, Allah yang selalu mengasihi, mencintai kami anak-anak-Mu ini. Terbukti kasih-Mu Bapa pada hari ini, Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, kesempatan untuk kami bisa datang menuju rumah-Mu ini untuk beribadah. Walaupun pada saat ini banyak saudara-saudara kami juga yang beribadah dari rumah mereka masing-masing, biarlah Bapa hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Bapa. Tuhanlah yang akan memimpin kami, Tuhanlah yang akan memberkati kami dari awal sampai berakhirnya firman Tuhan yang sebentar lagi kami baca dan renungkan pada saat ini. Kami percaya Bapa, firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti, memahami, bahkan melangkahkan firman dengan sukacita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman dengan sukacita. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Di bawah perikop perempuan Kanaan yang percaya. Saya akan membacakan ini untuk kita, saudara-saudara, mari kita dengar. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudari kekasih Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini saya melihat di wajah walaupun tertutup masker, kita pasti berbahagia. Amin. Sungguh sepatutnya kita bersyukur karena Tuhan, karena pada hari ini kita dihantarkan dengan nas ini, karena besok kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ya, 17 Agustus. Jadi hari ini hari untuk kita bersama-sama juga merenung
arti dari kemerdekaan, saudara. Saudara-saudara, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, enakkah hidup dalam kemerdekaan? Tentu ya, semua kita pasti akan menjawab, kita mau merdeka. Ya, saudara yang kekasih, merdeka adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh setiap makhluk. Tidak hanya manusia, seluruh makhluk hidup yang diciptakan Tuhan ingin merdeka. Merdeka artinya bebas dari beban, bebas dari hambatan, bebas dari tekanan. Dia bisa hidup dengan menjadi dirinya sendiri yang bisa ia ekspresikan seluas-luas dan sebagus-bagusnya. Itulah bebas, ya. Karena itu tadi kita ditanya, kalau mau bebas, siapa yang tidak mau bebas? Nah, saudara yang terkasih, banyak orang yang sakit. Konteks kita saat ini ingin bebas, ingin lepas, ingin sembuh dari sakitnya. Apalagi dunia kita sekarang ini secara global, kita mengalami pandemi yang masih boleh dikatakan kita belum merdeka dari pandemi ini. Semua kita pasti mendambakan kemerdekaan ini, saudara. Terutama kita, bangsa Indonesia ini. Karena itu, dunia pada saat ini sedang gencar-gencarnya para ilmuwan, para pakar mencari obat, mencari vaksin supaya kita bisa merdeka bersama-sama dari virus corona, pandemi yang sekarang kita alami pada saat ini, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebebasan dari sakit penyakit juga sama konteksnya, ceritanya dengan yang dialami seorang perempuan dalam nas kita pada hari ini. Siapa perempuan itu? Perempuan itu dikatakan di dalam judulnya perempuan Kanaan yang percaya. Saudara terkasih Tuhan, kita tidak tahu nama sang perempuan ini karena tidak jelas ditulis di sana siapa nama aslinya. Hanya di situ kita tahu asal dari sang perempuan ini saja. Saudara yang terkasih, sang perempuan ini datang kepada Yesus dengan harapan yang besar. Karena dia tahu pada waktu itu hanya Yesus saja yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus saja yang bisa membebaskan, memerdekakan orang yang pada waktu itu sedang terkungkung dalam masalah-masalah mereka. Karena sudah terbukti di mana-mana dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah melakukan mujizat besar, saudara, sehingga orang-orang dipulihkan, dibebaskan. Dan apa yang terjadi kepada ibu ini? Anak dari ibu seorang Kanaan ini mengalami sakit kerasukan setan, saudara. Kerasukan setan di mana ibu ini sudah menyerah. Ibu ini tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Hati nurani sebagai seorang ibu yang mau berjuang untuk membuat anaknya ini bisa pulih, bisa bebas, bisa sembuh dari sakitnya. Apa yang dilakukan oleh ibu ini, saudara? Kita melihat dari nas tadi. Ibu ini berjuang, saudara. Ibu ini tidak diam di tempat. Ibu ini melakukan aksinya. Ia langsung datang mendekat kepada sosok yang pada waktu itu ia agungkan. Siapa sosok itu? Dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan saudaraku, ketika ibu ini menaruh harapan besar kepada orang yang ia banggakan, orang yang ia katakan di sini dan ia serukan dengan nama Tuhan. Ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Yang mengatakan demikian karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ia begitu menghargai pribadi yang datang pada waktu itu dan ia katakan, ya Tuhan, anak Daud. Saudara yang terkasih, hanya sayangnya, saudara, harapan sang ibu ini pertama, ia sangat dikecewakan. Kita bisa membayangkan, saudara, tidak ada sesuatu yang lebih menyakitkan kalau kita mengharapkan sesuatu kepada orang untuk bisa menolong kita, tiba-tiba orang tersebut diam dan tidak meresponi.
apa yang dia lakukan. Pada waktu itu saudara, kita melihat pribadi yang begitu dia banggakan itu terdiam. Bahasa anak mudanya itu cuek, acuh tak acuh. Emang enak dicuekin ya sebenarnya. Cuek itu si sosok yang ia junjung tadi. Tidak mau melakukan apa-apa, diam, tidak merespon, hanya melihat saja. Bayangkan saudara, yang risih pada waktu itu mendengar teriakan sang perempuan hanya murid-murid. Murid-murid ini rupanya memang mereka ini orang-orang yang selalu telinganya biasa tidak terlalu mau mendengar kalau ada teriak-teriak orang-orang minta tolong ya. Mereka langsung meresponi, udah sana-sana. Aduh, mengacaukan saja ini rupanya bahasanya seperti itu kalau kita dramatiskan. Sudah sana pergi, kenapa begini? Itu diam kok, ya. Itu Yesus tidak merespon. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh sang perempuan ini saudara ketika Yesus diam? Apakah dia pergi? Tidak. Ini reaksi pertama ya. Dia selalu datang kepada Yesus dan memohon belas kasihannya Yesus. Ya, dia mendekat, dia menyembah, itu yang dilakukan. Mendekat, menyembah, dan dia berkata, ada 3 hal saudara yang diulang di situ. Mendekat kepada Yesus, tolonglah aku. Dia memohon belas kasihan sungguh. Lalu saudara, jawaban Yesus yang kedua, ketika Yesus berbicara, membuka pembicaraannya, sebenarnya jawaban tidak seperti yang perempuan ini harapkan, saudara. Apa kata Yesus di situ? Kita melihat ketika muridnya, ayat yang ke-24, saudara, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya di sini saudara apa? Ya. Di sini artinya ada nada penolakan dari Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Menolak, ya. Menolak dengan jelas-jelas. Mengapa kira-kira? Kok dibawa bahwa di sini hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja? Nama Israel yang ada di sana. Mengapa saudara? Memang kalau kita lihat, memang kalau Israel ini adalah umat pilihan Allah. Ya, orang Yahudi, orang yang terpilih, orang keturunan Allah, dan orang yang di luar mereka, termasuk ibu yang dari Kanaan ini, perempuan Kanaan ini adalah orang luar. Makanya Yesus juga pada waktu itu sedikit memakai tradisi itu. Aku hanya datang untuk orang yang domba yang hilang dari umat Israel. Ya, kata lainnya tidak untuk kamu lain sebenarnya dari golongan itu. Ya, pada waktu itu. Nah, lalu saudaraku, apa yang dilakukan oleh perempuan ini ketika mendengar Yesus berbicara menolak dia? Apakah dia menyerah? Tidak lagi, saudara. Tidak menyerah lagi. Lalu datang terus tolong. Ya, mohon belas kasihan. Datang lagi tersungkur di kaki Yesus. Kalau kita melihat gambar, tersungkur dia. Di situ dia menangis, di situ dia meratap, memohon, meminta tolong dengan kerendahan hatinya. Lalu perlakuan Yesus yang ketiga, saudara, ini yang cukup menyakitkan. Ya, cukup menyakitkan. Yesus menjawab, tidak patuh mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, saudara, ini sedikit dan memang bagi kita memang cukup kasar. Ya, sang perempuan ini tidak gampang. Dalam ayatnya yang berikutnya kita lihat ayat 27. Kata perempuan itu, justru perempuan itu membenarkan saudara. Tidak marah di situ dia. Tidak lari, tidak marah, dia katakan, benar Tuhan. Anjing itu pun makan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perempuan yang luar biasa ini mempunyai sifat yang sangat mengagumkan dan menakjubkan. Ya. Kembali dia tersungkur di kaki Yesus, datang kepada Yesus, menyembah Yesus. Dia berkata dan membenarkan bahwa dia di posisi orang yang sebenarnya, orang yang tidak masuk dalam golongan
Tetapi dia berharap, dia memperoleh walaupun hanya remah-remah saja. Tahu remah-remah saudara, sedikit, bukan makanan yang aslinya, makanan yang enaknya, lezatnya, hanya remah-remah saja. Sisa-sisa yang itu pun kalau ada sisa banyak, remah-remah kecil begitu, ya. Yang tidak layak itu pun aku mau. Seperti itu maksudnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata sikap sang perempuan Kanaan inilah yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Ya, yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Kita melihat apa respon Tuhan Yesus yang berikutnya, yang terakhir, yang membuat ibu ini merasa puas. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan, kebebasan pada saat itu dialami oleh sang anak ini dengan luar biasa. Tentunya sebagai seorang ibu yang melihat anaknya sembuh, pulih, bebas, merdeka, pasti akan berbahagia dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kita tidak melihat tadi responnya karena tidak dicatat. Pasti ibu ini sujud menyembah, bersyukur dengan luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini sebenarnya? Memang kalau kita melihat sosok perempuan itu, perempuan Kanaan itu tadi, ia adalah sebagai sosok perempuan yang secara kultural, ya, secara kebudayaan pada waktu itu dipandang rendah, saudara. Ya, kalau perempuan di sana dulu tidak boleh berbicara di depan orang tuanya. Ya, mereka dibatasi geraknya, saudara. Itulah perempuan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, dari sisi daerah tempat ia berasal, ia dikenal sebagai sosok orang asing. Ia juga sebagai orang yang bukan Yahudi, yang dikatakan sebagai orang kafir yang tidak layak untuk diselamatkan. Namun perempuan Kanaan ini memperlihatkan suatu perlakuan yang luar biasa, saudara, yang mengubah segalanya. Nah, jadi apa yang kita bisa lihat dari sikap perempuan ini sampai dia dipuji oleh Tuhan Yesus? Itu tadi, dia punya iman yang kokoh, dia punya semangat pantang menyerah di dalam dirinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara kita pernah merasa seperti perempuan Kanaan ini. Kita melihat ada responnya Tuhan, ya, kepada kita. Pertama tadi mungkin terdiam, kita didiamkan oleh Tuhan. Kita berdoa, kita memohon selama ini, tidak, rupanya masih diam Tuhan, tidak merespon. Atau mungkin kita selama ini merasa tidak ada jalan, sepertinya kita ditolak, ya. Atau mungkin kita merasa seperti yang ketiga tadi, kita dipermalukan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan tadi dengan bahasa kasarnya anjing, gitu ya. Apakah itu benar Tuhan mempermalukan kita, saudara? Tidak sama sekali. Kita melihat dari sini apa yang bisa kita lihat. Ketika kita merasa kita diajukan, tidak dipedulikan oleh Tuhan Yesus, jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Lihatlah iman ibu tadi. Teruslah berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kediamannya ini, Tuhan sedang memperhatikan, lebih tepatnya ingin melihat ketekunan dan pengharapan saudara kepadanya. Apakah saudara masih bisa berharap sepenuhnya kepadanya seperti ibu ini? Kemudian kalau kita seolah-olah tadi ditolak oleh Tuhan, jangan menyerah lagi, saudaraku. Karena Tuhan melihat akan kesabaranmu. Tuhan melihat sampai di mana kesabaranmu itu nanti. Kalau kita semua bisa sabar, maka kesabaran itu tidak akan sia-sia, tapi membuahkan hasil yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, saudaraku, mungkin seolah-olah kita dipermalukan, direndahkan, seperti katanya anjing tadi sudah merupakan kata yang sangat luar biasa, menyakitkan dan memalukan. Yesus sebenarnya bukan mempermalukan kita, saudara. Sebaliknya, pada saat itu ia sedang menguji dalam tanda kutip.
menguji kesabaran, menguji kesetiaan, menguji kerendahan hati saudara. Ujian kerendahan hati itu memang tidaklah mudah. Ujian yang paling berat. Jika kita berhasil melalui segala itu dalam perjuangan kita, maka kita akan memperoleh hasil yang luar biasa, memuaskan kita. Sekali lagi, hubungan dengan merdeka tadi, merdeka tidak hanya kita berpangku tangan, duduk diam, tidak melakukan hal-hal untuk mengisi dan memperjuangkan kemerdekaan, tetapi sebaliknya, orang yang merdeka adalah orang yang siap untuk berjuang di dalam kehidupannya, seperti ibu dalam cerita ini. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan RI, saudaraku. Merdeka kita sudah merdeka dari dosa karena Tuhan Yesus Kristus yang memerdekakan kita. Merdekalah kita dari tekanan dalam kehidupan ini. Merdeka juga kita dari sakit penyakit yang menimpa kita. Saya katakan salam merdeka, Bapak Ibu sambut dengan salam merdeka. Merdeka! Merdeka! Tuhan Yesus menolong kita dan memerdekakan kehidupan kita. Amin. Kita hari ini melaksanakan baptisan kudus. Saya persilakan kepada wali orang tua dari Jocelyn Gloria Ratual Lombang Gaul untuk mempersiapkan diri, karena kita akan masuk di dalam baptisan kudus untuk anak kita. Namun sebelumnya saudaraku, kita menyanyi terlebih dahulu dari himne jemaat nomor 335 bait 1 dan baitnya yang kedua. Sementara itu kami persilakan untuk Bapak Ibu orang tua dari Jocelyn Gloria Ratual Lombang Gaul dan juga saksi untuk maju ke depan.
mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus Kristus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13-16 yang demikian bunyinya. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi anak-anak itu. Ketika Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk anak kita ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami membawa anak kami ini supaya Engkau berkati ya Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air di dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia sehingga menjadi kepunyaan. Terimalah dia dalam kerajaan Tuhan. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya ia tetap setia dalam pergumulan percayanya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengaku iman Kristen kita demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat masih berdiri. Kita mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada orang tua dari anak kita yang akan dibaptis saat ini. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini, karena anak ini belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus? Seperti pengakuan iman kita tadi. Kalau demikian, jawablah, ya saya percaya. Ya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptis di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian, jawablah, ya saya minta. Ya, saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab? Kalau demikian, jawablah, iya saya berjanji. Ya, saya berjanji. Bawalah anak kita ini untuk diserahkan kepada Allah, diserahkan kepada Tuhan. Kita membaptiskannya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi Tuhan yang membaptiskannya dengan Roh Kudus-Nya. Jocelyn Gloria Ratu
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Allah yang Maha Segala Rahmat dan di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Saudara-saudara, kepada Bapak Ibu dan saksi yang ada pada saat ini yang mengantarkan anak kita dalam baptisan kudus ini, dengarkan akan nasihat ini supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi, seperti yang sudah saudara ikrarkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaatnya. Pimpinlah anak-anak kita ini dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah dia teladan yang baik di sepanjang kehidupannya. Ajarilah dia untuk rajin berdoa. Bawalah dia masuk di mana ada persekutuan, dan bawalah dia ke rumah Tuhan di gereja, agar sejak kecil dia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara, para saksi dan orang tua pada saat ini. Amin. Saat ini juga kami akan memberikan secara langsung surat baptisan kudus kepada orang tua dan para saksi, dan hari ini disaksikan juga oleh seluruh sidang jemaat GKI Tanah Mulia. Para majelis yang sudah dipercaya silakan untuk memberikan. Kepada Bapak Pendeta Sakiman Tuani, persilakan Pak. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat masing-masing, dan jemaat semua boleh duduk kembali. Sidang jemaat, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Bapa Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan memuji Engkau karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh-Mu yang kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris kerajaan-Mu, dan kami bisa menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para orang tua, Bapak Ibu dan anak-anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara membimbing anaknya sesuai perjanjian-Mu dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah Bapak Ibu dan anak-anak yang kami baptiskan ini Tuhan, sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Bapa Maha Baik, kami juga mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan akan sabda firman. Kami percaya firman hari ini, mana kami boleh belajar dari perempuan Kanaan. Jadi katakan perempuan yang tidak percaya, orang yang didiskriminatifkan, tetapi dia punya iman yang luar biasa. Kami mau belajar dari perempuan ini Tuhan, dan kami percaya kami bisa menjadi orang-orang yang pantang menyerah, selalu hidup dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dan memiliki hati yang rendah. Ajarkan kami juga untuk setia kepada-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami yakin dan percaya belas kasih-Mu tidak akan pernah lepas dari kami. Mampukan kami di saat respon Tuhan masih
bahwa ada kehendak Tuhan di balik tidak dan belum dijawabnya setiap permohonan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga kami akan merayakan hari kemerdekaan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memimpin, melihara bangsa dan negara kami dalam hari-harinya yang telah kami lalui. Kami percaya kemerdekaan ini akan menjadi hak bagi setiap warga yang ada bernaung di negara kami Indonesia ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang telah memerdekakan kami, juga Tuhan yang sama yang akan memerdekakan setiap warga negara kami, bangsa Indonesia ini. Khususnya ketika kami menghadapi berbagai masalah pergumulan kehidupan, tantangan-tantangan yang ada di dalam pemerintahan kami percaya Tuhan Engkau mau menolong kami, membebaskan kami, memerdekakan kami, memulihkan semua keadaan yang rusak, sehingga kami boleh merasakan kelegaan yang berasal dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saat ini juga biarlah Engkau memberkati para pemimpin di negara kami, baik pemimpin tingkat pusat sampai ke daerah. Mereka boleh dipakai oleh Tuhan untuk bisa memimpin dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan bahkan menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk para pemimpin gereja juga Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati, menyertai setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap tugas pelayanan yang mereka lakukan, biarlah kami semua serahkan di dalam tangan Tuhan. Kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah kami boleh merasakan akan pelayan kasih-Mu setiap saat, setiap waktu Tuhan. Engkau yang akan memimpin dan memeliharakan kehidupan kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, kuasa kegelapan, celaka, bahaya, hal-hal yang bisa merusak keadaan anak-anak Tuhan, bahkan yang merusak iman percaya mereka. Biarlah anak-anak Tuhan dipelihara, dipimpin, dan diberkatilah kehidupan mereka senantiasa. Setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan juga Tuhan, tetes keringat tidak akan sia-sia. Tuhan yang memakai mereka dimanapun Tuhan percaya untuk mereka bekerja. Biarlah pekerjaan mereka Tuhan berkati. Mereka bisa mengembalikan semua kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Berkati keluarga Kristen, pasangan suami istri, hubungan anak, orang tua, setiap kerabat, keluarga besar. Biarlah mereka selalu merasakan damai sejahtera. Biarlah mereka merasakan sukacita, kebahagiaan selalu ada di tengah keluarga Kristen. Juga bagi setiap orang yang bukan bagian dari anak-anak kami dan anak-anak Tuhan dan orang percaya, kami tahu Tuhan juga membuka jalan bagi setiap orang yang masih belum mengenal Engkau untuk bisa mengenal akan Engkau. Pakai kami Tuhan untuk memperkenalkan mereka melalui tutur kata perbuatan kami dan bahkan teladan hidup yang kami lakukan. Agar semua orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan ketuk pintu hati mereka. Biarlah keselamatan juga ada diberikan kepada mereka, seperti perempuan Kanaan yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia percaya, dan walaupun remah-remah roti pun Tuhan juga memberikan kepada mereka. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan juga akan diberikan kepada semua orang. Biarlah mereka juga merasakan akan kasih pelayan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, inilah jemaat Tuhan ini, dan inilah kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami saat ini selamanya di dalam tangan Tuhan yang perkasa, yang akan menolong kami
yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan yang mengajarkan kami dalam satu doa kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 7. Ayat yang ke-7 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur, terima kasih buat segala pimpinan penyertaan dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih karena kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur di mana sepanjang minggu ini Tuhan sudah memimpin menyertai kami dalam melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami. Dan kami sudah mendapatkan berkat-Mu Tuhan melalui usaha dan pekerjaan kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai wujud syukur terima kasih kami kepadamu, kami mau mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan, agar kami dapat mempergunakannya untuk melayani sesama kami, terlebih melayani Engkau ya Tuhan di jemaat kami ini. Tuhan Yesus, bahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin menyertai kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, khususnya dari sakit penyakit ya Bapa yang ada di negeri kami ini. Bila Tuhan berkenan, Tuhan akhirilah virus corona ini, agar kami dapat kembali Tuhan melakukan tugas pekerjaan kami dan memuji Engkau ya Tuhan dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, di atas semuanya itu kami mau mempersembahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
sebagai persembahan kami yang hidup di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami ini, kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami sepanjang hari ini, kemanapun kami melangkah ya Bapa. Bahkan firman-Mu yang sudah kami dengar, kiranya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pulanglah, bawa damai sejahtera di dalam kehidupan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.